teman-teman dari PTN Rawalumbu dan adik-adik mahasiswa PTN. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama iman, Islam, sehingga kita bisa bersilaturahmi ya dalam rangka audiensi. Kalau saya lihat dari suratnya ini audiensi keren ya namanya ya. Alhamdulillah kita dari Rawalumbu bisa beraudiensi, bisa bersilaturahmi dengan rektor bersama timnya dan mahasiswa dari BEM. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bisa membawa berkah ya. Ini kemajuan IBM dan PTN Rawalumbu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu tim kami dari PTN Rawalumbu. Ini Pak Ustadz Taufik, beliau ini sebagai penasehat bersama Pak Hidayatri. Kemudian ada Pak Hasbi, beliau itu sebagai wakil pimpinan dan merangkap sebagai ketua Radismu ya, Radismu KL PTN Rawalumbu. Ini KL PTN Rawalumbu ini Radismunya yang pertama dari yang di kota Bekasi, pertama kali kita. Kemudian ada Pak Saidi, beliau adalah wakil juga dan bertanggung jawab di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Kemudian Pak Abu Hanafiah, beliau sebagai majelis wakaf dan kehargaan. Kemudian bendahara wakil persalangan hadir dan Pak Irwan, kalau menurut WA-nya beliau akan hadir masih di kampus ya, dan beliau sebagai wakil dan membidangi bidang pengkaderan. Kemudian dari PRN Pak Berdiri PRN Jaya, kita ada 6 PRN Pak ya. Kebetulan di Kelurahan Pengasinan ini ada 2 PRN Pondok Hijau dan PRN Pengasinan. Nah, Pondok Hijau itu ketuanya Pak Supari, kebetulan beliau juga berhalangan, dan untuk Pengasinan Pak Saidi. Jadi beliau ini merasa telah menandakan bahwa kita masih sangat kekurangan SDM. Terus dari PCM, PRN Bumi Bekasi Baru, Pak Hermanta Jamal, beliau sekarang lagi konflik Pak, satu keluarga, anak orang mantu. Jadi sekarang lagi diisolasi di rumah karena sendiri itu rumah sakit katanya pada penuh. Pak Hermanta. Terus ada lagi PRN Ujung Menteng, itu ketuanya Pak Marianto. Tadi katanya sih mau datang juga, cuma belum kelihatan. Nah, itulah dari teman-teman kita dari PRN dan Ibu Stiana dari PCA. Beliau ini juga dari PDA juga, ya Bu ya. Nah, ini motor dari PCA ini adalah Bu Stiana, karena ketua PCA kita sekarang sudah di mana? Klaten ya, sudah di Klaten. Nah, itu suaminya juga Pak Mustafa Kamal, beliau juga sudah hijrah ke sana sejak tahun ini sejak musibah. Kemarin beliau pernah musibah itu sudah dengar sampai di aplikasi yang sangat kedatangannya. Ya itu mungkin perkenalan dari kami. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita kali ini
kita, baik untuk CCN dan IDM. Nah, untuk selanjutnya barangkali saya serahkan ke Pak Rektor bagaimana maksud dan tujuan audisi dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yaumiddin wa ala alihi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dapat bersilaturahim dengan TPN Awalulu. Salawat dan salam berikan junjungan kita di dalam Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Umri, Ketua TCM, Ustaz Taufik, Pak Hidayatri, Pak Hasbi, Pak Saidi, Pak Muta, Pak Bajuri, Pak Justiana, dan Pak Bapak. Wah, iya, silakan Bang Imran. Ya, Tentang Unit Nasional. Pertama saya aturkan terima kasih atas penyambutannya yang begitu hangat dari PCM Awalulu, dari IPN Bekasi. Dari IPN Bekasi ini agak lengkap. Samping saya Pak Epen, Dekan Ekonomi Bisnis, saya konsultandi. Sebelahnya Pak Mufid, Ketua LPAIK. Nah, Pak Mufid ada Pak Ustaz Taufik ini, untuk ekonomi syariah dan untuk penguasaan tafsir. Nah, itu Pak Mufid. Nah, Ustaz Taufik. Ya, banyak udah berhadapan kan? Pas gitu ya. Mungkin saya langsung menunjukkan nih Pak Mufid, nanti tinggal kontak sama Ustaz Taufik. Sebelahnya ada Pak Amrudin, Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Ketua Panitia KKN nanti. Oh iya. Nah, Amrudin, ini di sebelah nih ibu-ibu, Bu Putih, Ketua Kapolri Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam. Nanti yang untuk sebagai labnya operasi syariah di sini nanti di bawah koordinasi Bu Putih. Ada Pak Jamal yang batik itu dari Garut. Beliau kepala teknik informatika dan teknik informasi dan komunikasi. Jadi yang membangun sistem IT Pak Jamal. Sebelahnya ada Kang Asep, bagian penerimaan mahasiswa dari bahwa Pak Asep ini alhamdulillah IBM naiklah ratingnya dikit selama 2 tahun. Selanjutnya ada Mbak Winda sama PMP 2. Kita hanya punya 2 orang untuk PMP. Iya, dengan mahasiswa baru. Kita tidak ada hari tanpa promosi. Orang lain mungkin baru mulai perkuliahan, kita sudah berpikir ya untuk tahun akademik 2021-2022 sudah siap. Brosurnya sudah ada, sudah keliling. Ya, mudah-mudahan dengan semangat ini diberikan hasil yang semangat juga. Yang lainnya ada mahasiswa IBM dari Prodi Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah sudah punya lab komunikasi dan peralatannya nyaris lengkap. Ya, ada dan lain-lain. Kita samanya mungkin kedepannya buat production house. Kalau bapak ibu mau hajatan, sunatan, minum kali, video shootingnya nggak usah kemana-mana dari kita akan buatkan nanti ya standar persyarikatan lah ada insyaallah. Iya, saya makanya udah promosikan juga mahasiswa IBM hampir 90% penjaga dan bujangan. Kalau nikah jangan lupa video syuting dari IBM. Nanti sama ini PC juga, gitu. Syarat-syarat aja, jadi mengikat. Iya, gitu. Menjadikan syarat. Nanti Bu Putih juga sama, ini mau menikah, syutingnya dari IBM. Jangan-jangan calonnya dari IBM. Nah, bisa jadi ya. Ada Mas Tiga, Mas Tony ini mahasiswa IBM angkatan pertama, tapi sudah menjadi staf bagian Biro Administrasi Akademik berdua.
Jadi alumni pertama IBM kita langsung angkat. Demikian juga Mbak Wildan, alumni pertama IBM langsung kami ambil. Jadi kami sudah mengkaryakan banyak alumni IBM, baik untuk memperkuat SDM di IBM. Kami juga sudah memuliakan alumni pertama untuk S2, sedang S2. Ini Mbak Wildan di TDAD, ada yang di UMJ, ada yang di Tangerang, ada yang di Hamka. Kita tahun ini alhamdulillah bisa memuliakan walaupun dia baru sebatas koneksi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kita mintakan IBM pembibitan dosen ke TDAD, mohon diskonnya dan lain-lain. Tangerang juga demikian, gratiskan saja untuk IBM, alhamdulillah bisa. Jadi kalau nama besar Muhammadiyah. Jadi kami laporkan dulu karena PCM ini adalah sama dengan ownernya IBM kan, yang mempunyai IBM ya PTM ya PCM sama. Kami laporkan untuk tahun ini mahasiswa baru kami yang fix ya 299 ya, 312 mana ya, 312 mahasiswa IBM angkatan sekarang. Tahun kemarin 265, tahun sebelumnya 144, tahun sebelumnya 120-an. Jadi alhamdulillah ratingnya naik. Empat orang lain susah, di IBM justru naik ya. Alhamdulillah di tahun ini secara tertib administrasi keuangan kita sudah terus ikut. Ketika saya diamanahkan tahun 2019, struktural di IBM hanya 13 orang. Sekarang sudah 31 orang. Nah, jadi ada dibalik angkanya 3 kali lipat. Itu juga berimbas ke ya selain-lain lah. Tapi itulah kampus, semua komponen kan harus dipenuhi biar nggak pincang. Kalau komponennya nggak lengkap kan nggak bisa lari itu. Ya jalannya merayap-rayap aja. Tapi kita kalau mau lari kita penuhi semuanya. Dan ini juga kegiatan KKN insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari Maret 2021. Ini juga kali pertama buat IBM. Kita akan ya Februari, pertengahan Februari sama Maret full. Ini kali pertama buat IBM dan kami tekadkan bahwa di KKN ini pertama kita akan mengimplementasikan satu dharma perguruan tinggi. Pendidikan pengajarannya harus ada, pengabdian kepada masyarakatnya harus ada, penelitiannya harus ada, bakti sosial di dalamnya harus ada, nilai promosinya juga harus ada. Maka kami tidak bisa jalan sendiri karena kami punya, sebenarnya Muhammadiyah ini sudah lengkap. Nah, kami tinggal mengkonekkan dengan BCM, kami bantu insya Allah jadi gitu ya. Kalau orang lainnya mau KKN kan bingung, nggak punya cabang. IBM ini nyaris punya cabang di manapun gitu ya. Maka kami tidak berjalan sendirian, insya Allah ada PCM, ada pimpinan ranting yang ikut membesarkan IBM. Kami juga berkomitmen kalau IBM besar ya insya Allah Muhammadiyah juga harus ikut besar. Saya sama Pak Tri, insya Allah yang komitmen untuk operasi segera akan kami realisasi. Cuman kami catatan baik di PP Muhammadiyah atau di tingkat ini jangan bangsa yang COVID Pak. Ya. Mohon diganti karena di PP sedang didata, dia sedang korek keuangan. Tidak bisa. Ya, sama IBM juga sudah jangan di-close. Kalau IBM pindah ke Bank Mega Syariah sama BNI. Jadi kira-kira apa yang paling urgent yang harus dikembangkan atau minimal di sebulan setengah ini setiap PRM mungkin aktif pengajiannya, dosen-dosen IBM memberikan materi-materi kajian apa gitu kan. Dan mahasiswa IBM yang akan ber-KKN itu jumlahnya 144 ya. Setiap kelurahan itu 11 orang. Tapi akan ditambah dengan mahasiswa aktif yang diajak dosennya untuk melakukan penelitian dan pengajian. Maka nanti ketua panitia mungkin akan banyak komunikasi. Tadi ekonomi syariah mungkin Bu Putih dengan Ustaz Taufik. Nanti
prodi manajemen mungkin dengan Pak Saidi tentang ekonomi, pengembangan ekonomi, dan akuntansi dan lain-lain gitu. Kami nanti mohon arahan dan bimbingannya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kami akan rencanakan dalam program KKN. KKN ini juga kami akan kemas, akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Lomba-lomba ya, kalau kita kemas lomba tingkat PLN ya boleh juga, umumnya lomba azan, lomba baca Al-Quran, tingkat ranting setiga PCM gitu kan. Nah, kami juga nanti dengan pihak kecamatan ada lomba-lomba itu, karena kampus diharuskan harus mempunyai nilai keunggulan dalam bidang non akademik juga. Maka kami nanti mau menitipkan mahasiswa IBM harus ikut andil juga di lomba baca Quran juga harus. Nah, bukan kalau bisa ya harus dari IBM harus ada pemenang juga biar ada pialanya kan di kampus. Yang memberi pialanya PCM walaupun diadain oleh IBM gitu kan. Nah, nanti begitu teorinya kan itu ya Pak Iwan ya kan begitu kampus. Jadi Kori juara 1 tingkat Kota Bekasi diberikan kepada prodi ekonomi Islam. Padahal ininya ya kita kemas seperti itu lah, begitu. Biar di IBM ini ada piala dari PCM Rawalumbu. Nanti kita akan atur seperti itu. Itu nanti Insya Allah ini akan banyak meminta dan menyita dan memohon waktu Bapak Ibu semuanya. Dan kegiatan ini karena kami juga paham kita kan masih perbatasan DKI, wilayah Jabodetabek kan walaupun dalam keadaan WFH kan orang-orang kita pada sibuk, maka waktunya juga kita akan sesuaikan. Maka kegiatan di Sabtu Ahad atau apa nanti kita akan sesuaikan. Demikian juga nanti kegiatan-kegiatan kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Maka kegiatan bakti sosial juga kita arahkan untuk ada pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Mungkin ya. Kira-kira sarannya, intinya kami selebih rincinya nanti akan kami menghubungi satu-satu. Kami mohon bantuan ini terkait ini, akan ada penelitian ini, akan dan lain-lain. Mungkin dari sini juga kami mohon umpamanya terkait ilmu komunikasi, kami mohon Pak Nasution jadi narasumber gitu kan, teknik penulisan yang profesional gitu ya, Pak Imron begitu. Muludin tuh. Begitu. Jadi banyaklah karena kami mempunyai 6 prodi tadi: manajemen, akuntansi, ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi dan teknik informatika. Umpamanya di sini belum ada sistem keuangan di ininya ya. Mahasiswa teknik informatika bisa membuatkan sistem apa namanya? Sistem untuk koperasi syariah. PCMA gitu. Ya, Pak Jamal udah ahlinya nanti. Kami juga di IBM sudah punya sistem kalau untuk klinik ya, Pak Jamal ya. Apa namanya? Infocast. Kita sudah punya sistem untuk klinik Infocast itu yang melahirkan IBM. Kami akan jual di seluruh klinik minimal di kota dan kabupaten Bekasi. Kami juga sudah punya sistem manajemen dan pembelajaran jarak jauh yang di-develop IBM. Kami akan jual ke perguruan tinggi baik di Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah. Jadi walaupun IBM-nya kecil, kita udah punya produk yang akan kita jual ke luar, gitu. Yang sedang dihakikan oleh IBM. Jadi mudah-mudahan jadi selain kami mencari mahasiswa juga, tadi alhamdulillah di tahun ini kami naik ya standar IBM. Kami mohon dukungannya juga karena IBM alhamdulillah dipercaya oleh Bu Aditi tahun ini 190-an ya, karena 200 kuota untuk KIP kuliah. Tahun depan juga sama.
kami akan memohon KIP kuliah serta UKT SPP. Maka nanti kami akan menyebarkan ada undangan khusus buat putra-putri persyarikatan yang baru lulus atau 2 tahun terakhir, 3 tahun sama yang baru lulus, itu untuk mendapatkan KIP kuliah. KIP kuliah itu semua biaya dibayarin pemerintah, bulanannya diberi juga oleh pemerintah 700.000. Maka putra-putri Muhammadiyah kalau mau berkuliah di IBM masuk itu saja, gratis. Bukan gratis sebenarnya, dibayarin pemerintah, kami usahakan dari kampus. Begitu ya. Itu. Jadi kami utamakan nanti prioritaskan untuk putra-putri persyarikatan untuk program ini. Dan program-program yang lain juga, alhamdulillah IBM tahun ini 20 dari Lazismu, beasiswa Lazismu pusat. Gitu. Jadi banyak peluang untuk itu. Jadi kami harus prioritaskan kepada putra-putri persyarikatan. Insyaallah kalau IBM minim setiap tahun menerima mahasiswa 300, ini tinggal 2 tahun lagi. Kan saya baru 2 tahun diamanahkan, sudah di atas, pertama saya diamanahkan 265, kemarin sekarang 312. Kalau 2 tahun lagi di atas 250, berarti mahasiswa IBM sudah di atas 1000. Secara hitungan matematis, kalau sebuah institut di atas 1000, maka jalannya itu sudah agak lari dikit, udah gigi 2 lah. Gitu menjalan gigi 3, nggak gigi 1 terus. Jadi sudah agak lari jalannya. Gitu ya. Itu dari saya, mungkin Pak Epen, Pak Hamudin sebagai ketua panitia, silakan kalau tambahkan. Sedikit saja barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Mungkin saya ingin menambahkan berkaitan dengan target ke depan, apa kita kolaborasinya dengan PCM. Jadi memang kalau UMJ atau Universitas Muhammadiyah kita yang dari Jakarta itu ada desa-desa binaan yang dimana setiap KKN itu dilakukan di sana. Jadi itu simpul pemberdayaan umat di sana, tapi sebetulnya menanamkan nama Muhammadiyah di sana. Nah, kita di Bekasi sebelum yang jauh, sebetulnya yang dijadikan simpul oleh kita itu, insya Allah seluruh PCM ini kita prioritaskan. Jadi nanti ya ini sudah ada nih kader Rawalumbu. Nanti harus aktif di Aisyah, Bu. Tinggalnya di Rawalumbu. Oh ya. Tinggal di Rawalumbu, kemudian Wildan ini mahasiswa yang dapat beasiswa lagi S2. Jadi sudah lulus di IBM angkatan sekarang. Kemudian bantu staf PMB. Tadi siapa ya? PMB. Pak Hasbi ya, harga sidik itu Partai Matahari Bangsa lanjutan, Pak. Soalnya dulu sekjennya saya. Imarohnya. Bang Imron. Jadi insya Allah dengan seperti ini, maka mudah-mudahan IBM ini tidak sekedar tadi, artinya hanya ada nama, tapi ada kontribusi langsung ke persyarikatan, baik ke ranting maupun ke cabang dan PTM tentunya. Terhormat Ketua PCM, berikut jajarannya seperti ya, mohon maaf mengucapkan satu persatu. Ini ada senior saya di Unisma, Ikhwan. Jadi kalau ke Unisma saya mengajar dan olahraga saja, Pak. Kebetulan sering ketemu beliau di masjid kalau kita lepas sholat kadang ngobrol sebentar. Kemudian ada Bang Imron. Bang Imron ini sudah lama sekali kenal. Saya aktif di Tempo ketika itu, dan Bang Imron di Pikiran Rakyat. Jadi sama-sama di lapangan. Meskipun terpaut usia jauh, tapi saya sering memanggilnya Abang gitu ya, karena lebih akrab di lapangan dan banyak tukar pikiran tentang informasi. Kemudian ada Ibu, mohon maaf membelakangi.
terima kasih. Yang pertama kami sampaikan bahwa terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Kami harapkan interaksi kita hubungan dengan antara IGM dan PCM, karena kami sadar betul PCM seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bahwa PCM bagian dari owner IGM. Hanya saja tadi Pak Rektor belum lebih dalam tentang progres pembangunan ke depan ya Pak Rektor ya, tentang bangunan fisik dan lain sebagainya gitu. Karena selalu Pak Rektor saya perhatikan ketika kita audiensi dengan PCM dan lain sebagainya yang terkait internal, selalu menyampaikan tentang orientasi kita ke depan sebagai motivasi untuk sama-sama membangun, dan PCM tentu saja punya hak untuk dan kewajiban untuk berpartisipasi di sana. Nah, tujuan dalam hal teknis, tujuan kami ke sini yang pertama tentu saja ulun Pak Ketua, kami ingin mendekatkan diri lagi dalam kegiatan-kegiatan akademik gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kegiatan KKN kita karena bersifat tematik, tidak seperti KKN pada umumnya yang setiap hari ada di lokasi KKN, apalagi ini adalah masa pandemi ya, sehingga kita tidak boleh terus berinteraksi secara dekat. Tapi yang ingin kita kejar adalah produk atau hasil dari KKN itu. Jadi kami mengelaborasi 3 kegiatan KKN itu sendiri, kemudian PKM, pengabdian kepada masyarakat, dan juga hasil penelitian. Jadi sekali jalan sehingga dosen-dosen yang terlibat sebagai pendamping dalam setiap kelompok itu menghasilkan karya ilmiah dari PKM dan penelitian yang dilakukan di lokasi KKN. Itu yang ingin kami hasilkan. Dan adapun model KKN banyak yang ada di pikiran kami, tetapi nanti tergantung dari kondisi wilayah di 3 kecamatan antara Rawalumbu, Mustika Jaya maupun dengan Bantar Gebang. Di antaranya karena ini tematik, maka sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keilmuan, ada yang akan terlibat dalam pendampingan UMKM. Jadi kami juga membutuhkan di setiap wilayah itu data tentang UMKM yang maju dan kira-kira yang bisa didorong, disupport oleh teman-teman peserta KKN itu seperti apa, sehingga bisa terlibat di sana. Kemudian bisa berkolaborasi dengan keilmuan di bidang komunikasi, misalnya teman-teman di prodi ilmu komunikasi bisa mensupport di kemasan, packaging, dan promosinya, sehingga produk-produk UMKM itu bisa lebih maju. Jadi orientasi KKN seperti itu yang kami maksudkan, sehingga banyak tema-tema yang ada di lapangan bisa kami maksimalkan, dan itu tentu saja kami membutuhkan peran UCM. Kami ingin lebih dekat di sana sehingga ukhuwah lebih terjalin dan semangat untuk memajukan umat di setiap daerah, di setiap kecamatan dan kelurahan itu bisa berjalan lebih optimal. Itu saja mungkin dari saya, Pak Rektor, Pak Ketua, sebagai gambaran dalam pelaksanaan teknis. Setelah ini tahapan kami adalah mengumpulkan para dosen pembimbing di setiap kelompok. Jadi setiap kelompok akan kami berikan arahan termasuk dosennya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi untuk menghasilkan 3 produk. Lalu mereka akan melakukan survei lokasi, dan di saat survei lokasi diperkirakan sekitar Januari, sehingga nanti akan banyak berinteraksi dengan PCM, meminta arahan apa-apa saja yang bisa mereka kerjakan dengan baik di lokasi dakwah PCN Rawalumbu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baikkan Pak Mudin. Itu tema rencana kegiatan KKN kami ke depan. Jadi intinya kami sudah siap secara konsep. Atau kami juga sekali lagi mohon arahan masukan kira-kira yang monumental dan strategis yang kami bisa kerjakan itu seperti apa. Kalau kami kira-kira masuk dalam perencanaan kegiatan itu, kami akan laksanakan. Kalau kami kira-kira berat, karena ini mumpung masih jauh,
kami mungkin mengupayakan dulu seperti apa. Nah, mudah-mudahan kalau nggak tercapai kami juga terus akan mengupayakan selanjutnya. Seperti umpamanya Pak Umri umpamanya coba hasil KKN ini dibebaskan rukuk gitu ya. Banyak rukuk yang kosong di depan. Silakan aja Pak Asep bergaining. Harus tadi kan 250 gitu ya mahasiswanya. Dari Rawalumbu. Oke. Betul ya. Ya, untuk tahun ini insya Allah gitu ya 250 ya kita usahakan kita ini kan ya itulah pokoknya bargaining. Nanti dari bagian promosi juga sudah siap ada surat boleh dikelola oleh PCM untuk penerimaan mahasiswa baru. Maka kami juga memang sudah ada komitmen dengan lembaga atau perorangan yang ikut mempromosikan langsung IBM. Seperti itu. Di Kang Sep ya? Silakan ada Pak? Kang Sep atau Pak Jamal? Ya, silakan Mas Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data jamaahnya ini terdata dengan baik, gitu ya. Dan di situ mempunyai, walaupun sudah ada grup WA dan lain-lain kan, itu kan tidak bisa diakses oleh orang luar, hanya grup ke dalam saja. Tapi kalau ada nih database Rawalumbu ini apa namanya bisa diakses orang luar, ini menjadi sebuah kekuatan besar. Nah itu terima kasih, ini masukannya sangat luar biasa. Belum ada masukan untuk prodi manajemen belum ya? Nah, manajemen tadi tata kelola yang lain-lain, tinggal manajemen akuntansi, yang udah ekonomi Islam, ilmu komunikasi, teknik informatika itu sudah. Karena ketidakmampuan daripada keilmuan yang harus mereka diberikan persiapkan untuk dapat terjun di ciptakan program siap pakai untuk contoh ya, karena ini kebetulan KSPTS BNC. Kita ambil umumnya bank, kerjasamanya lab dengan kita umpamanya. Secara teori ya kan, itu bisa kita lepas dengan kerjasama tadi IBM. Dan itu menjadi fee based income bagi IBM maupun bagi kami. Dan public image di tengah masyarakat pun jadi. Jangan dilalaikan ini, jangan terfokus saja kita dengan program yang jangka panjang. Sementara yang menunggu pekerjaan cukup banyak, tapi mereka tidak ada bekal untuk bisa. Ini satu paket yang mungkin murah. Teori itu kita katakan 60%, 30%-nya itu praktek, role play selebihnya 5%. Kemudian Senang sekali mendapatkan kehormatan untuk pertemuan ini dalam rangka merealisasikan rencana yang sudah kita gagas sebelumnya. Perkenalkan nama saya Hasga Sidik, ya kebetulan saya diamanati oleh Pak Ketua PCM, duduk wakil ketua dan di Majlis Tablik. Nah, berkenaan Majlis Tablik yang saya emban ini, tablik yang saya emban, memang selama COVID ini kegiatan kami ya ceramah atau mendatangkan ustadz untuk mengisi di masjid itu memang sampai sekarang terhenti. Soalnya dengan keberadaan demikian juga, dan tadi juga kita alokasi untuk tablik kita juga dapat wakaf dari Allah, warga Pengasinan juga, dan sudah diserahkan ke Muhammadiyah. Namun memang terus terang itu pengelolaannya kami yang mestinya diamanati untuk mengelola sampai sekarang terus terang ya kami fair aja karena memang masih satu ya betul, itu belum bisa masuk kami mengelolanya. Sampai pada DKM pun ya hanya DKM yang lama, jadi dalam hal ini kita hanya baru punya nama wakaf Muhammadiyah, kita sendiri tidak bisa memberdayakan atau mengelolanya karena ada sesuatu hak, dan ini pernah kami sampaikan baik secara organisasi ataupun secara pribadi ke pucuk pimpinan di daerah begitu, tapi sampai saat ini belum turun. Kami maunya ada turun supaya dirembukan, supaya kami betul-betul diamanati ini dapat
melaksanakan semaksimal mungkin. Nah, berkenaan dengan nanti pun saya merasa was-was. Itu seandainya ada program, oh ini di program ditempatkan di masjid, ngomong masjid yang namanya Masjid Muhammadiyah tapi belum dikelola oleh kami masih agak asing gitu. Jadi sebagai pertanyaan, tetapi mudah-mudahan ini barangkali ada menambah solusi atau pemecahan untuk bagaimana bisa kami juga memulai itu. Kedua, kami juga diamanati sebagai ketua Lajismu yang kalau di SK itu berapa tahun? 1 tahun nih. LKL Lajismu itu yang alhamdulillah sekretarisnya Pak Iwan, saya diamanati ketuanya. Nah, berkenaan dengan mujaki atau mustahik sebagai kewajiban dalam hal pengelolaan oleh KL Lajismu ini, ya, sejak kami dibentuk dan bahkan sebelum dibentuk KL Lajismu juga oleh daerah, di PCM pun sudah dibicarakan bagaimana kita mengetahui di Kecamatan Rawalumbu yang terdiri daripada 4 kelurahan ini, setelah adanya membentuk TRM, kita menginstruksikan untuk mendata itu sampai sekarang. Data saya terus terang kembali, itu sampai sekarang belum bisa terrealisasi. Pada masalah IT, tadi sudah dibahas sedikit masalah manajemen. Tapi kita pernah menyinggung masalah akuntansi dan nah, saya hanya mengingatkan saja bahwa seperti kita ketahui bahwa keuangan dan akuntansi ini sudah sangat berperan dalam segala bidang. Nah, saya hanya berharap untuk IBM khususnya, karena saya pernah dapat kesempatan untuk mengajar 1 semester, kebetulan saya pegang keuangan dan lembaga keuangan dengan kalau saya lihat memang anak-anak itu memang masih sangat perlu pelatihan yang cukup intensif ya, supaya mereka nanti pada saat keluar nanti betul-betul bisa bermanfaat di dunia pekerjaan nanti. Senyap ya. Ini buat memutarkan udara. Nah, masih ada 2. Jadi jangan nutupin gitu. Sudah? Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ruko mau kosong tuh ngejejer 4. Ya makanya kalau kita mikir nanti bilang harus 250. Makanya ruko kalau bisa. Sama berikut ini proposal kerjasama ketika Ada kalender bisa? Oh, ada. Alhamdulillah. Ntar dibagi. Kalau kurang boleh nanti ini lagi. siap. Kita ketemu aja ya.